Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Hari ini kita akan belajar bersama mempelajari analyzing sistem memory. Untuk waktu yang lama, penegak hukum dan organisasi lain yang melakukan tugas forensik digital yang terkait dengan investigasi insiden sering mengandalkan metodologi yang berfokus pada bukti yang terkandung dalam hard drive mesin. Prosedur menentukan bahwa sistem harus dimatikan dan hard drive dilepas untuk pencitraan. Sementara metodologi ini dan prosedur terkait efektif untuk memastikan integritas bukti, ini mengabaikan kekayaan informasi yang terkandung dalam random access memory, RAM, atau singkatnya memori, dari sistem yang ditargetkan. Akibatnya, analis respons insiden mulai memfokuskan banyak perhatian untuk memastikan bahwa metode yang tepat digunakan yang mempertahankan integritas bukti ini, serta memberikan mereka platform untuk memperoleh informasi nilai pembuktian. Pentingnya menganalisis memori suatu sistem, membedakan antara RAM, random access memory, dan penyimpanan, menekankan sifat volatil data RAM. Transisi ke sistem operasi 64-bit telah memperluas aksesibilitas memori secara besar-besaran, memfasilitasi penyimpanan data yang lebih banyak di RAM selama operasi sistem. Data yang signifikan dalam RAM selama analisis meliputi proses yang sedang berjalan, DLL, Dynamic Link Libraries, yang dimuat, driver perangkat, kunci registry yang terbuka, koneksi jaringan, dan riwayat perintah. Dengan meningkatnya pentingnya analisis memori, para analis memiliki beberapa alat yang tersedia, seringkali open source atau freeware, untuk dikerahkan. Materi ini berfokus pada 3 alat tersebut, memungkinkan para analis untuk mendapatkan wawasan krusial tentang aktivitas eksploitasi dan malware yang memengaruhi suatu sistem. Ini menggunakan tangkapan memori dari sistem yang terinfeksi virus Stuxnet dan Trojan perbankan Trides, menunjukkan fitur-fitur khusus dari alat-alat yang dibahas. Ketika memeriksa memori sistem, disarankan bagi para analis untuk mengikuti suatu metodologi. Hal ini memastikan bahwa semua bukti potensial terungkap dan dapat dimanfaatkan dalam penyelidikan insiden. Ada berbagai metodologi yang dapat dimanfaatkan. Metodologi tertentu yang digunakan seringkali tergantung pada jenis insiden. Sebagai contoh, sebuah metodologi yang ditujukan untuk mengidentifikasi indikator kompromi seputar infeksi malware mungkin akan menghasilkan banyak informasi tetapi mungkin bukan pendekatan terbaik jika analis memiliki bukti dari sumber jaringan lain tentang alamat IP tersangka. Metodologi 6 langkah yang digunakan oleh institusi SANS untuk analisis gambar memori dirancang untuk memulai dari pandangan umum tentang apa yang sedang berjalan hingga mengidentifikasi dan mengakses perangkat lunak berbahaya. Metodologi SANS mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Identifikasi proses nakal. Malware sering menyembunyikan perilakunya di balik proses yang pada permukaannya mungkin terlihat sah. Mengungkap ini melibatkan identifikasi proses apa yang sedang berjalan, menemukan lokasi dalam sistem operasi dari mana proses tersebut berjalan, dan memverifikasi bahwa hanya proses sah yang digunakan. 2. Analisis DLL proses dan handle. Setelah satu atau beberapa proses diidentifikasi sebagai nakal, langkah berikutnya adalah memeriksa file DLL yang terkait dengan proses serta faktor lain seperti informasi akun. 3. Tinjau artefak jaringan, malware, terutama malware multitahap, memerlukan koneksi ke internet. Bahkan sistem yang sepenuhnya dikompromi sering melakukan panggilan ke server C2. Identifikasi alamat IP host eksternal mungkin memberikan wawasan tentang jenis kompromi yang terjadi. 4. Cari bukti injeksi kode, teknik seperti proses hollowing, dan bagian memori yang tidak dipetakan sering digunakan oleh pengkode malware canggih. 5. Periksa tanda-tanda rootkit. Mencapai persistensi adalah tujuan dengan banyak aktor ancaman eksternal. Jika mereka berhasil mencapai kompromi awal sistem, penting bagi mereka untuk mempertahankannya. Sebagai hasilnya, lawan mungkin menggunakan rootkit atau malware yang menyelamatkan dirinya sendiri secara mendalam dalam sistem operasi. 6. DAM proses dan driver yang mencurigakan. Setelah menemukan proses atau eksekutabil yang mencurigakan, para analis perlu dapat mengakuisisinya untuk analisis lebih lanjut dengan alat tambahan. Dalam banyak insiden, indikasi pertama bahwa suatu sistem telah dikompromi adalah upaya atau koneksi yang berhasil ke host eksternal. Mekanisme deteksi seperti firewall atau web proxy dapat menunjukkan bahwa satu atau beberapa sistem mencoba berkomunikasi dengan host eksternal yang mencurigakan. Dari posisi awal ini, mungkin memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi malware pada suatu sistem.
Koneksi jaringan mencurigakan, melakukan tinjauan terhadap koneksi jaringan pada host yang telah terkait dengan koneksi eksternal seringkali akan memberikan proses yang mencoba berkomunikasi. Nama proses, memeriksa proses dari koneksi jaringan memungkinkan analis untuk melakukan tindakan serupa yang ditemukan dalam metodologi SANS. Disarankan bagi analis juga untuk menentukan apakah proses yang diidentifikasi adalah salah satu proses yang sering memerlukan koneksi jaringan. ID proses induk, wawasan lebih lanjut tentang proses induk bermanfaat untuk menentukan apakah proses tersebut sah dan memiliki kebutuhan sah untuk berkomunikasi melalui koneksi jaringan. Entitas terkait, akhirnya, memeriksa DLL yang terkait dan artefak lainnya membawa kita ke tahap di mana mereka dapat diakuisisi dan dianalisis. Ada beberapa alat yang tersedia bagi para analis untuk meninjau gambar memori. Beberapa alat menyediakan antarmuka grafis pengguna, GUI, untuk kemudahan penggunaan, sementara yang lain beroperasi melalui baris perintah, membuatnya berguna untuk scripting. 3 alat akan diperiksa. Pertama, Mandiant Threadline adalah alat analisis memori berbasis GUI yang memeriksa gambar memori untuk tanda-tanda proses nakal dan memberi mereka skor berdasarkan beberapa faktor. Alat kedua adalah Volatility, alat baris perintah yang memungkinkan analis untuk menggali detail gambar memori dan mengidentifikasi kode yang berpotensi berbahaya. Alat terakhir yang akan diperiksa adalah utilitas strings yang tersedia di Linux. Strings memungkinkan pencarian kata kunci melalui grep, yang memungkinkan responder untuk mengidentifikasi IOC yang mungkin tidak terlihat dengan jelas dengan alat lain. Salah satu alat yang sangat kuat yang harus dimasukkan oleh para analis dalam perangkat mereka adalah Mandiant Threadline. Aplikasi Microsoft Windows ini menyediakan platform yang kaya fitur untuk menganalisis gambar memori. Fitur-fitur ini termasuk kemampuan untuk membuat pengumpul memori, meskipun alat ini akan bekerja dengan tangkapan memori yang telah dilakukan melalui alat-alat yang dibahas sebelumnya. Ada juga kemampuan untuk menggunakan indikator kompromi, IOCs, yang telah ditemukan sebelumnya untuk membantu dalam pemeriksaan. Untuk menunjukkan beberapa fitur kunci Threadline, tangkapan memori Stuxnet akan digunakan. Untuk melakukan analisis, ikuti langkah-langkah berikut. 1. Pasang Threadline melalui pemasang otomatis Microsoft. 2. Setelah terinstall, klik 2 kali pada ikon dan layar berikut akan muncul. Ada sejumlah opsi yang dibagi menjadi 2 kategori, kumpulkan data dan analisis data. Dalam kasus ini, tangkapan memori Stuxnet akan dianalisis. 3. Klik pilih dari berkas memori yang disimpan di kategori analisis data. Ini akan membuka jendela kedua. Di bawah lokasi gambar memori yang disimpan, navigasikan ke lokasi file memori dan pilihnya. Klik lanjutkan. 4. Setelah file memori dimuat, layar berikutnya akan memerlukan nama untuk file sesi yang akan dibuat oleh Threadline. Dalam kasus ini, nama file Stuxnet Analysis akan digunakan. Selain itu, pilih folder yang akan berisi semua data dari sesi analisis ini. Praktik yang baik adalah memiliki folder terpisah untuk setiap sesi untuk memastikan bahwa setiap analisis terpisah. Dalam hal beberapa sistem diperiksa, ini mengurangi risiko pencampuran bukti. Setelah parameter tersebut diatur, klik OK. 5. Threadline kemudian akan memulai proses menyusun data ke dalam format untuk analisis. Bergantung pada ukuran gambar, ini mungkin memakan beberapa menit. 6. Setelah membuat sesi analisis, jendela berikut akan muncul. Untuk gambar memori yang tidak mengandung informasi lain, klik pada bagian berjudul "Saya sedang menyelidiki sebuah host berdasarkan sebuah petunjuk penyelidikan eksternal". 7. Jendela berikutnya akan muncul, yang mendetailkan hasil analisis. Volatility adalah kerangka kerja forensik memori open source yang canggih. Alat utama dalam kerangka kerja ini adalah skrip Python Volatility, yang menggunakan berbagai plugin untuk melakukan analisis gambar memori. Sebagai hasilnya, Volatility dapat dijalankan pada sistem operasi apapun yang mendukung Python. Selain itu, Volatility dapat digunakan terhadap file gambar memori dari sebagian besar sistem operasi yang umum didistribusikan, termasuk Windows dari Windows XP hingga Windows Server 2016, macOS, dan juga distribusi Linux umum. Ada berbagai plugin yang tersedia untuk Volatility dengan pengembangan lebih lanjut. Untuk tujuan memeriksa memori sistem, beberapa plugin akan diperiksa untuk memastikan bahwa responder memiliki informasi yang cukup untuk melakukan analisis yang tepat.
Meskipun demikian, disarankan agar sebelum menggunakan volatility, analis memastikan bahwa perangkat lunaknya terbaru dan bahwa plugin-plugin baru dieksplorasi untuk menentukan relevansinya dengan penyelidikan insiden saat ini. Volatility tersedia untuk Linux, Windows, dan macOS. Untuk menginstalnya, informasi dapat ditemukan di https://www.volatilityfoundatin.org/releases. Di sini, Volatility diinstal pada subsistem Linux Ubuntu yang tersedia di Windows 10. Setelah diinstal, aplikasi Volatility dapat dijalankan dari lokasi manapun. Volatility memiliki sintaks dasar dengan perintah individual. Sintaks perintah Volatility terdiri dari gambar memori yang sedang dianalisis, profil gambar memori, dan plugin yang mengakses informasi yang diinginkan. Plugin-plugin tersebut termasuk Pslist, Pscan, Stray, DLL, yang menyediakan data tentang proses yang berjalan, proses yang telah berakhir, pohon proses, DLL yang dimuat, tautan handle, dan banyak lagi. Sebelum melakukan analisis memori yang mendalam, penting untuk menentukan profil sistem yang tepat. Plugin ImageInfo dari Volatility membantu mengidentifikasi profil memori yang potensial untuk memastikan keberhasilan analisis. Analisis proses menggunakan plugin seperti Pslist, Pscan, Stray, dan lainnya untuk mengidentifikasi proses yang mencurigakan dan mendapatkan informasi terkait. Setelah identifikasi, analisis dapat diperluas dengan memeriksa DLL yang dimuat, tautan handle, dan modul LDR. Volatility juga dapat digunakan untuk analisis jaringan dengan plugin seperti NetScan dan ChonScan, yang memindai gambar memori untuk artefak jaringan, termasuk koneksi TCP dan UDP, serta alamat IP lokal dan asing. Informasi ini membantu dalam menentukan koneksi yang mencurigakan atau terhubung dengan aktivitas berbahaya. Setelah mengidentifikasi data yang mencurigakan, seperti proses atau koneksi jaringan yang terkait dengan malware, Volatility dapat digunakan untuk mengekstrak bukti lebih lanjut. Ini termasuk pengambilan gambar memori, pengambilan DLL, dan pengambilan executable untuk analisis lebih lanjut oleh tim respons insiden atau tim analisis malware. Analisis memori dengan string. Di bagian sebelumnya, alat Readline dan volatilitas berfokus pada area gambar memori yang dipetakan. Jika data tidak dipetakan dengan benar, alat ini tidak akan dapat mengekstrak data dan menyajikannya dengan benar. Ini adalah salah satu kelemahan alat ini untuk analisis memori. Ada banyak data yang akan menjadi tidak terstruktur dan tidak terlihat oleh alat ini. Ini bisa menjadi kasus ketika koneksi jaringan dimatikan atau proses keluar. Meskipun mereka mungkin tidak muncul saat RAM diperiksa melalui Readline atau volatilitas, bukti jejak seringkali masih ada. Salah satu alat yang berguna untuk mengekstrak jejak ini adalah perintah strings yang ada di banyak OS Linux dan Windows. String memungkinkan responden untuk mencari string karakter yang dapat dibaca manusia. Diberikan satu set kata kunci atau perintah grep, kependekan dari Global Regular Expression Print, responden mungkin dapat mengekstrak data relatif tambahan, bahkan dari tangkapan RAM yang mungkin telah rusak melalui malware atau akuisisi yang tidak tepat. Analisis memori dengan menggunakan alat seperti Readline dan Volatility fokus pada area-area gambar memori yang termapet. Namun, jika data tidak termapet dengan baik, alat-alat ini tidak dapat mengekstrak data dengan benar. Oleh karena itu, ada banyak data yang menjadi tidak terstruktur dan tidak terlihat oleh alat-alat ini. Salah satu alat yang berguna untuk mengekstrak jejak-jejak ini adalah perintah strings yang hadir di banyak sistem operasi Linux dan Windows. Strings biasanya sudah terpasang di banyak distribusi Linux. Di Windows, terdapat executable standalone untuk pencarian string yang tersedia di https://docs.microsoft.com/n-a/sysinternal/download/strings. Jika strings belum terpasang di platform Linux yang digunakan, perintah berikut akan menginstalnya. Salah satu contoh penggunaan strings adalah untuk mencari alamat IP dalam gambar memori. Ini berguna jika alamat IP tersebut tidak terlihat dengan volatility karena koneksi sudah ditutup. Pencarian alamat IP dengan strings menggunakan ekspresi reguler dapat menghasilkan jejak-jejak yang berharga. Seringkali, penyerang akan menggunakan alamat IP sebagai bagian dari URL yang digunakan sebagai mekanisme pengiriman. Strings dapat digunakan untuk mencari entry HTTP dalam gambar memori yang dapat memberikan wawasan tambahan dalam investigasi insiden.
Penggunaan strings memberikan kemampuan kepada para responden untuk mengumpulkan bukti lebih lanjut dan memberikan konteks tambahan dalam investigasi insiden. Namun, alat ini terbatas pada kata kunci yang dapat digunakan. Sekian penjelasan materi hari ini, terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendapatkan materi terbaru dari kami.